Oke pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda semua dalam program Dialog Development. Peran yang kami pilih pada saat ini adalah peran perpustakaan bagi pembangunan nasional. Kenapa kami pilih tema ini? Karena sebagaimana kita ketahui, perpustakaan adalah sumber ilmu pengetahuan. Tanpa perpustakaan akan sulit bagi bangsa manapun di dunia bisa melakukan pembangunan dengan baik dan benar. Dan ini dibuktikan oleh negara-negara yang telah sukses menjadi sebuah negara paling maju di dunia saat ini, di mana dalam perjalanan sejarah mereka memberi perhatian yang sangat besar kepada perpustakaan. Untuk itu di studio kami undang seorang tokoh muda yang juga baru saja terpilih menjadi Ketua ILUNI Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, yang juga telah menghabiskan sedemikian banyak waktu, energi, dan dana untuk membangun sebuah perpustakaan dengan kekuatan pribadinya untuk kepentingan publik, yaitu Pak Fadlison. Halo Pak Fadlison, apa kabar nih? Baik-baik Pak. Ya, bagaimana ini perkembangan perpustakaan Anda? Jalan terus ya. Ya, jalan terus ya. Ya. Koleksi buku terus meningkat ya? Terus bertambah, dan juga saya sedang membangun satu lagi di tempat lain ya. Ya. Kenapa Anda membangun perpustakaan publik demikian? Padahal sementara kalau kita semua orang kan tahu bahwa membangun perpustakaan itu secara ekonomi tidak membawa keuntungan apapun bagi pemiliknya. Iya. Sebetulnya saya cuma mau memberikan inspirasi kepada banyak orang yang jauh lebih mampu ketimbang saya untuk ya marilah kita sama-sama membangun perpustakaan, karena ini juga amanat konstitusi kan, mencerdaskan kehidupan bangsa, ketimbang kita membuat ruang-ruang kosong ya, atau center-center politik yang kosong. Lebih baik kita membangun perpustakaan yang bisa diakses oleh publik, dan saya kira apalagi kalau ini bisa dikembangkan ke daerah-daerah, itu akan sangat bermanfaat saya kira bagi masyarakat yang kurang mempunyai akses terhadap perpustakaan. Jadi sebetulnya saya ingin membangun itu, dan kebetulan perpustakaan yang saya bangun itu lebih spesifik. Saya banyak mengumpulkan buku-buku lama ya tentang Indonesia dari abad ke-18, 19 sampai sekarang yang terbaru juga. Dan juga sifatnya tidak hanya buku, tapi juga ada koran-koran tua, majalah-majalah, ada koin, ada perangko, ada paper money, uang kertas Indonesia gitu. Dan benda-benda budaya lain seperti keris, tombak, piringan hitam, dan seterusnya. Gitu. Iya, kalau kita lihat sementara ini kan upaya untuk melakukan pembangunan perpustakaan nasional ini masih jauh lah dari memandai. Menurut Anda di mana selama ini letak kelemahan dari kita ini? Baik orang-orang swasta seperti Anda ataupun dari sektor publik. Ya terus terang menurut saya adalah masalah political will. Apakah kita ada kemauan untuk membangun apa yang tadi Mas Gigin bilang, saya kira sangat tepat sekali. Di semua negara maju pasti perpustakaan juga maju. Luar biasa. Ya, luar biasa. Ya. Amerika punya Library of Congress yang jumlah bukunya sudah tak terhingga lah kalau boleh dibilang. Jutaan. Begitu juga dengan Inggris dan negara-negara lain. Perhatian mereka sangat besar. Dan bukan hanya itu, bahkan mereka mempunyai cabang-cabang di negara-negara lain. Termasuk di kita juga mereka mempunyai cabang. Mereka terus membeli buku, mengirimkan bukunya ke perpustakaan mereka karena mereka ingin tahu negara-negara lain. Nah, saya melihat bahwa perpustakaan ini bisa mendapatkan perhatian kalau ada perhatian ya dari semua pihak, terutama dari pemerintah. Alokasi budget misalnya mungkin di APBN kita harus ditingkatkan untuk perpustakaan nasional, perpustakaan daerah-daerah, dan kalau bisa di setiap kabupaten juga harus ada perpustakaan yang juga mempunyai standar internasional mungkin satu hari gitu kan, sehingga orang-orang di kabupaten juga bisa mendapatkan akses terhadap informasi. Dan sekarang juga saya kira banyak berkembang perpustakaan yang membawa teknologi baru seperti digital, sehingga tidak harus fisik tapi juga bisa perpustakaan yang membawa jurnal-jurnal dalam bentuk digital, e-book ya, electronic book dan lain-lain ya. Nah, ini saya kira harus menjadi satu pusat ilmu, dan kalau ini terus berkembang sampai ke daerah-daerah dan mungkin para politisi, para pengusaha membuat perpustakaan, saya kira dalam waktu cepat ya akan semakin banyak orang Indonesia yang suka membaca dan pasti akan lebih cerdas
di dalam melakukan pilihan-pilihan kebijakan juga ke depan. Ya, kalau saya lihat ya misalnya di negara-negara maju itu hampir semua perpustakaan itu memakai nama pendirinya atau orang yang memberi sumbangan ya. Ini saya kira suatu kejadian menarik dan Anda sudah memulainya dengan hal itu. Ini bisa merangsang orang untuk membangun perpustakaan. Cuman sayang sekali ini apa yang saya lihat sejauh ini ya. Mungkin saya juga salah kan bahwa banyak sekali orang-orang yang berduit di Indonesia ini secara ekonomi memang sangat tinggi statusnya, tapi secara intelektual belum sampai ke sana, bahkan banyak yang sangat rendah sehingga mereka mengabaikan itu keberadaan perpustakaan untuk kepentingan masyarakat. Apakah tidak perlu menurut Anda pustakawan atau pemilik perpustakaan seperti Anda ini membangun suatu jaringan untuk menggerakkan mereka, untuk menyadarkan mereka bahwa mereka itu tidak sesungguhnya masyarakat tidak hanya membutuhkan kekayaan mereka, tapi aktivitas intelektual mereka sebenarnya juga sangat dibutuhkan. Iya. Saya kira memang arahnya ke situ ya, Mas Gigin. Kita ingin mengajak kepada ya seperti yang saya bilang, orang-orang yang jauh lebih mampu ketimbang saya, dan itu jumlahnya saya kira banyak di Indonesia ini, bisa melakukan satu kegiatan mungkin filantropis yang abadi. Karena kalau sudah membuat satu pustaka, membuat buku-buku atau mensponsori buku-buku, pasti itu akan abadi sampai nenek cucu-cucu kita juga akan terus bisa menikmati buku dan lain-lain. Dan kalau kita lihat pengusaha-pengusaha seperti di Eropa ya, seperti Soros itu punya perhatian besar. Ya, saya tahu misalnya waktu saya masih sekolah di Inggris, perpustakaan di sekolah saya itu di London School of Economics, ada British Library for Economic and Political Science. Itu banyak sekali sumbangan dari pihak swasta. Dan nama-nama mereka itu dicantumkan di dalam satu board tersendiri sehingga orang bisa baca. Tentu penyumbang besar namanya agak lebih besar gitu ya. Di atas. Di atas. Penyumbang yang rata-rata mereka juga dicantumkan sehingga plat ini satu bukti bahwa mereka ikut membantu menyumbang perusahaan, dan saya kira itu juga mungkin bagian yang harus dilihat sebagai corporate social responsibility atau community development dan lain-lain gitu. Oh iya betul. Jadi saya kira ini bisa memang arahnya itu nanti kita ingin menghimbau lah, mengajak pengusaha-pengusaha besar terutama untuk membuat perpustakaan dimanapun gitu. Ya, kalau ada juga orang yang mengatakan bahwa perpustakaan di Indonesia ini kurang berkembang karena satu, selain reading habit kita yang masih rendah, yang kedua para intelektual kita itu juga tergolong malas menulis buku. Itu benar nggak? Tapi kalau kita lihat belakangan ini semakin banyak orang yang menulis buku dibanding mungkin 15-20 tahun lalu. Produksi buku kita saya kira sangat besar sekarang, dan banyak penulis-penulis muda menampilkan satu gaya-gaya penulisan yang baru, dan saya kira volume penulisan buku ini jauh lebih besar. Cuma memang reading habit ya, atau kebiasaan membaca yang masih kurang. Karena saya kira pendidikan kita kurang mendukung adanya semacam enforcement kepada siswa untuk diwajibkan membaca. Kalau di negara-negara lain ya, termasuk di Amerika Serikat atau di negara-negara maju lain, itu diwajibkan mereka membaca sekian buku selama masa 1 tahun. Nah di Indonesia ini tidak ada kewajiban itu, kecuali hanya buku-buku pelajaran. Nah ini yang saya kira mungkin juga secara kurikulum kita harus bedakan. Kedua saya kira karena perpustakaan kita itu cenderung hanya menjadi gudang penyimpanan buku, tapi tidak dibuat senyaman mungkin. Ada kafe, satu nuansa yang santai, yang orang betah gitu ya. Ini yang juga perlu diciptakan, bagaimana perpustakaan itu homey, merasa seperti di rumah, merasa santai, dan orang memang tidak ingin bergerak dari situ gitu. Dan yang ketiga saya kira perpustakaan itu harus menjadi kantor ya. Kalau kita lihat kantor bagi siswa gitu. Ya, kantornya siswa itu ya perpustakaan lah. Saya dulu waktu belajar hampir tiap hari saya ke perpustakaan karena memang semuanya ada di perpustakaan. Mulai dari buku, mulai dari komputer, semua informasi gitu. Kalau di luar negeri setahu saya kalau yang namanya perpustakaan itu kan sering dipakai untuk acara-acara book launching atau diskusi-diskusi ilmiah, bahkan kuliah-kuliah khusus oleh profesor-profesor tertentu untuk mahasiswa-mahasiswa tertentu. Itu kan waduh luar biasa kalau di Indonesia dikembangkan seperti itu.
Tapi kalau kelihatannya di Indonesia kan belum. Memang belum. ada satu toko buku yang menyediakan tempat untuk buku launching dan lain sebagainya. Tapi sayangnya itu bukan perpustakaan. Iya. Artinya orang di situ diharapkan membeli buku, bukan membaca buku. Gitu. Iya, padahal ini kan targetnya supaya orang membaca buku. Keinginan untuk membaca jadi lebih tinggi. Apakah Anda nggak program seperti itu? Saya di perpustakaan perpustakaan saya, kami mengadakan setiap bulan kegiatan diskusi. Pernah mengadakan diskusi tentang umumnya mengenai kebudayaan dan sejarah. Ya, kami pernah diskusi tentang keris. Ya, bagaimana keris antara seni dan mistik oleh Pak Haryono Haryoguritno waktu itu, dan kemudian kita cetuskan di situ Keris for the World yang akhirnya pameran di Galeri Nasional pada awal bulan Juni selama 5 hari, dan kita malah meluncurkan buku. Kemudian pernah juga diskusi dengan Mas Idris Sardi tentang sejarah musik, perjalanan musik Indonesia, dan terakhir beberapa kali diskusi yang lain. Terakhir kami juga diskusi sejarah, misalnya tentang perlukah pengakuan de jure pemerintah Belanda terhadap proklamasi 17 Agustus 45. Memang karena tempat perpustakaan saya juga tidak terlalu besar, hanya menampung 50-60 orang, tapi lebih selektif ya orang-orang yang punya minat, sehingga cukup hidup diskusinya gitu. Iya. Karena itu, dan hal ini kan sebenarnya perlu dikembangkan, ditularkan ke perpustakaan-perpustakaan lain yang kelihatannya lebih suka menjadikan perpustakaan itu sebagai sekedar gudang buku. Kan karena tidak kan, waduh repot juga, karena pemahaman orang Indonesia mengenai perpustakaan aja juga masih sangat rendah sebenarnya. Betul. Karena kalau kita lihat dari data BPS kan sekitar 60-70% dari tenaga kerja kita tuh hanya pernah sekolah SD. Betul. Ini satu effort yang besar saya kira. Dan kalau kita lihat ya, sebetulnya semua perubahan-perubahan besar itu ya tidak pernah bisa lepas juga dari perubahan-perubahan besar dari satu ide. Dan ide itu kan juga dimuat di buku. Saya dulu waktu pertama kali punya ketertarikan pada perpustakaan, terus terang setelah saya membaca bukunya Umberto Eco itu, In the Name of the Rose, ya, yang kemudian juga difilmkan. Dan di situ kalau kita lihat bagaimana mereka itu mencari buku-buku yang ditulis oleh Plato, Socrates dan lain-lain gitu, oleh Ordo Fransiskan gitu. Jadi sangat bagaimana satu pustaka itu luar biasa pentingnya dalam perubahan-perubahan satu negara. Termasuk menggalang ide-ide baru gitu. Iya, dan karena itu saya sampai hari ini juga saya termasuk orang yang sangat percaya tanpa perpustakaan omong kosong lah kita bisa melakukan pembangunan dengan baik dan benar sesuai dengan kebutuhan rakyat. Tapi oke, pemirsa dimanapun Anda berada, Anda jangan kemana-mana karena setelah pesan ini kami segera kembali. Masyarakat Indonesia sangat membutuhkan perhatian untuk masalah pendidikan. Berilah beasiswa pada anak-anak yang tidak berkemampuan secara ekonomi. Baitul Kamil dapat mencetak pemimpin-pemimpin Islam yang berkualitas. Belum kandas harapan pada tempat kita berpijak. Bencana adalah sarana agar kita merenungi semua. Hijau hutanku, biru lautku, bukanlah ajang keserakan. Selamatkan bumi kita dari bencana durjana. Selamatkan bumi kita agar sejahtera makmur sentosa. Bumi kita, bumi kita, bumi kita, bumi kita.
Oke pemirsa dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam Dialog Development sesi kedua. Mas Fadlisan, Anda bisa jelaskan nggak bagaimana hubungan antara perpustakaan dengan penyadaran masyarakat bahwa mereka adalah sebenarnya warga dari sebuah bangsa yang harus dibangun secara bersama-sama dan pada saatnya nanti harus menjadi sebuah bangsa yang maju agar bisa bertarung di tingkat global. Iya, saya kira kemajuan itu kan pasti erat kaitannya dengan peradaban. Ya. Dan peradaban itu dibangun saya kira dengan pengetahuan. Dan pusat pengetahuan adalah perpustakaan. Dan semakin banyak perpustakaan, ya semakin banyak akses orang untuk mendapatkan pengetahuan, ilmu pengetahuan. Dan saya kira memang yang sekarang ini menjadi ancaman kita adalah budaya membaca yang semakin berkurang karena banyak sekali mungkin hiburan-hiburan yang lain ya, seperti televisi, internet dan lain-lain gitu, sehingga orang sudah tidak begitu banyak lagi tertarik. Ya, kalau dulu mungkin karena informasi yang juga serba terbatas dan televisi mungkin belum ada, generasi para pendiri bangsa mungkin seperti Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, para pembaca yang luar biasa. Malah Bung Hatta itu ketika dibawa di penjara ke Digul, yang dibawa bersama adalah buku. Dipindah ke Banda Neira, dibawa sekian peti buku. Sampai kemudian, saya kira walaupun dalam keadaan apapun, membaca itu menjadi satu kebutuhan. Dan kemudian dari membaca itu bisa melahirkan, karena membaca itu proses komunikasi, interaksi, dan dialog dengan ide-ide yang ada di buku, dengan ide-ide yang ada pada diri kita, kemudian terjadi dialektika dan bisa melahirkan ide-ide baru, seperti kata Hegel kan. Nah, jadi kalau kita lihat semua gagasan baru, ide-ide baru itu akan lebih mudah kalau kita lebih banyak membaca, dan akses kepada perpustakaan itulah yang saya kira menjadi sangat penting dan membuat perpustakaan itu bukan satu tempat yang kita malas datang dan image yang remang-remang atau angker atau bau buku. Kita harus membuat seperti library itu seperti kafe, gitu. Di mana orang juga bisa menikmati suasana, bisa tenang, bisa minum kopi, minum teh gitu ya. Ini saya kira yang sekarang juga banyak dikembangkan di luar itu. Bagaimana ini menjadikan perpustakaan itu tempat atau magnet orang untuk datang gitu. Dan saya kira kalau itu terjadi dan masyarakat Indonesia semakin banyak yang membaca, saya sangat yakin ya perkembangan semua, termasuk perkembangan demokrasi, mungkin perkembangan sampai perkembangan UKM pun gitu, kalau mereka membaca bagaimana kreativitas baru, industri kreatif itu bisa juga lahir dari banyak referensi. Semualah, saya kira semua bidang itu sangat dekat kaitannya kemajuan itu dengan perpustakaan gitu. Iya, dan saya seingat saya dulu tuh ada jaringan toko buku kalau nggak salah QB World Store ya. Itu dia konsepnya seperti yang Anda ungkapkan tadi, teman. Ini toko buku. Betul. Tapi saya ingin toko itu udah nggak ada setahu saya ya. Iya, kalau nggak salah sudah tidak ada lagi. Iya. Tapi memang kalau kita lihat beberapa toko buku ya, termasuk mungkin Gramedia, Aksara juga sudah mulai kepada konsep bagaimana datang itu seperti hiburan. Datang itu seperti tamasya, rekreasi, menyenangkan gitu. Ini yang saya kira juga perkembangan yang menarik ya, bagus. Iya, dan di Indonesia ini kan yang perlu juga kita sayangkan kalau kita melihat dari anggaran APBN ataupun APBD itu ya. Kan budget untuk perpustakaan itu sangat kecil. Sangat kecil. Dan kalau kita lihat juga CSR dari perusahaan-perusahaan swasta kita, itu budget untuk perpustakaan hampir nggak ada malah. Hampir nggak ada. Ini kan unik ini negara ini. Jadi mestinya menurut saya perusahaan-perusahaan yang besar, perusahaan-perusahaan yang mendapatkan keuntungan dari Indonesia juga ikutlah menyisihkan selain untuk mungkin beasiswa atau pendidikan juga kepada perpustakaan. Jadi seringkali perpustakaan di daerah-daerah itu berhenti dengan koleksinya karena tidak ada dana untuk terus membeli buku. Kemudian banyak juga yang saya kira tidak terawat. Ya. Ada kalanya kalau kita lihat termasuk perpustakaan pusat, saya kira biaya perawatan itu masih sangat rendah. Padahal kalau kita lihat di situ ada koran-koran yang pertama, koran-koran dari tahun 1800-an itu kan harus ada maintenance, harus ada konservasi. Kalau tidak dia akan hancur sendiri gitu, dimakan usia. Ya itu betul. Kalau
sekarang ini ya saya lihat bahwa politik ini kan sekarang seolah menjadi suatu hal yang sangat luar biasa bagi rakyat Indonesia. Tapi saya tidak membayangkan ini politik yang demikian berkuasa tidak diimbangi dengan kebiasaan membaca dan perpustakaan yang memadai. Ya, saya berapa kali mendengar orang, kalau situasi begini terus, ini lama-lama kancah politik kita itu sama dengan akan menjadi suatu arena pertarungan tinju jalanan. Gitu. Iya, dan kalau kita lihat Mas Gigin, di negara-negara yang maju, politik ya jelas sangat vital ya dan sangat prioritas. Tapi kalau kita lihat politisi-politisinya umumnya pada membaca. Apalagi kalau kita lihat perdebatan parlemen di Inggris atau perdebatan di Amerika itu sangat bermutu. Sangat bermutu, konsep teorinya ilmiah banget dia. Ilmiah. Kemarin kalau kita lihat debat Perdana Menteri Inggris, itu kita lihat mereka sangat bermutu, sangat menguasai ilmu, sangat menguasai masalah, sangat menguasai data dan statistik. Ya, sehingga bukan debat kusir atau debat yang sifatnya hanya normatif, kualitatif. Jadi betul-betul debat yang mempunyai bobot, ya, sehingga masyarakat bisa menilai, mengukur bahwa oh ini kandidat inilah yang kira-kira mampu melaksanakan atau merealisasikan. Gitu. Ya. Dan tapi ada juga orang yang mengatakan bahwa salah satu hambatan bagi pengembangan perpustakaan di Indonesia adalah buku terlalu mahal. Lalu ada orang yang menyarankan agar Indonesia meniru di India, gitu, bahwa agar buku-buku itu dicetak dengan kertas-kertas yang sangat murah. Yang penting isinya sama, gitu, sehingga setiap orang kaya sedikit aja bisa membangun perpustakaan. Di sini kan tidak mungkin, gitu. Harga buku mahal. Tapi memang yang perlu memang itu perlu dipikirkan. Mungkin ada semacam keringanan atau subsidi terhadap buku ya, sehingga dipermudahkanlah orang membuat buku gitu. Tapi kalau bukunya sendiri ya tentu sangat tergantung pada konsumen juga ya. Kalau buku terlalu murah mungkin juga banyak orang yang tidak mau nulis. Tapi harga yang cocok lah, harga yang sepantasnya. Sekarang ini juga kalau kita lihat banyak penulis-penulis kita juga masih kurang lah mendapatkan penghargaan yang layak ya terhadap royaltinya dibanding dengan penulis-penulis di luar. Yang kedua, kalau kita menginginkan buku-buku dari luar negeri, ini juga kita terkena pajak. Pajak tinggi ya. Pajaknya tinggi. Jadi kalau kita pesan dari Amazon, bahkan Amazon udah semakin sulit ya. Nah ini harusnya ya ada pemerintah lah ikut campur. Misalnya pajak untuk buku, apalagi buku pelajaran itu sesuatu yang menurut saya bukan barang yang bukan barang mewah, tapi kita memang perlukan gitu. Bahkan ada yang usul bahwa kalau yang namanya buku itu jangan dipajaki, kalau perlu disubsidi malahan. Menurut saya juga buku-buku itu harusnya bebas pajak lah, supaya masyarakat kita lebih mudah mendapatkan buku-buku juga dari luar, karena itu sumber ilmu kan. Dan orang nggak perlu sangat kaya untuk bisa membangun perpustakaan pribadi untuk kepentingan publik. Saya tuh terharu juga ya, beberapa waktu yang lalu ada namanya Pak Ayi itu seorang tukang horden di Bandung, dia membuat perpustakaan. Dia selesai menjual horden, dia mendapatkan uang di Kabupaten Bandung dan pernah dimuat juga oleh Surat Kabar Kompas ketika itu. Dia membuat perpustakaan kira-kira 3 kali 3 meter ya. Kemudian dimuat di situ. Bayangkan dia mempunyai perhatian. Pesertanya, saya datang ke sana kebetulan dengan yayasannya Pak Hasim yang akhirnya membantu perpustakaan, dibelikan satu tanah 300 meter dan dibangun perpustakaan di sana. Perpustakaan beneran. Ya. Dan Pak Ayi ini akhirnya menjadi semacam koordinator untuk perpustakaan itu. Itu satu hal yang mengharukan bagaimana seorang Pak Ayi yang berprofesi sebagai tukang horden membuat perpustakaan. Pesertanya adalah anak-anak di kampung itu sampai 50 orang. Gitu. Dan berarti harus dicontoh, karena kalau kita pergi ke kota-kota kecil ini banyak yang nggak punya perpustakaan sama sekali malah. Ini juga sangat terbatas. Tapi dia dari keuntungan yang sedikit itu terus membeli buku dan ditaruh di tempat yang dia pinjam dari tetangganya gitu. Orang yang seperti itulah namanya pahlawan nasional yang sesungguhnya tanpa tanda jasa. Pahlawan tanpa tanda jasa. Dan hidupnya pasti sangat susah dia tanpa bantuan orang lain. Kemudian kalau Anda lihat, apakah sejauh mana Anda melihat kerjasama antara perpustakaan-perpustakaan di Indonesia dengan perpustakaan di negara maju? Karena setahu saya kalau di negara-negara maju itu kan ada semacam kerjasama tuh, misalnya antara Smithsonian Institute dengan perpustakaan di London dan di Tokyo. Setahu saya sekarang memang arahnya kepada kerjasama seperti itu. Apalagi sekarang ini banyak misalnya e-book ya, electronic journal
itu kan bisa diakses ya. Sehingga banyak sekarang ini saya kira perpustakaan yang mulai menggunakan ke arah sana. Saya kira perpustakaan-perpustakaan besar ya, seperti Perpustakaan Nasional, Perpustakaan UI, arahnya memang bekerja sama dengan perpustakaan-perpustakaan di negara maju, dan memang sudah seharusnya demikian gitu. Iya, di antara perpustakaan Indonesia kan juga perlu, karena supaya orang tahu kalau saya datang ke perpustakaan ini cari buku ini nggak ada, saya bisa langsung dapat info buku ini adanya di sana. Linknya itu ya memang yang menjadi masalah. Itu. Karena pengalaman saya untuk melakukan katalogisasi dan digitalisasi memang memerlukan biaya yang mahal. Saya sudah hampir 2 tahun mengajar orang untuk melakukan katalogisasi, sampai sekarang belum selesai. Itu dengan 6 pegawai. Ya. Katalogisasi yang kemudian difoto, dimuat di dalam website perpustakaan saya. Ini sudah 2 tahun ini masih belum selesai. Belum digitalisasi. Digitalisasi koran-koran lama, karena kebetulan saya koleksi koran-koran dari tahun 1862. Koran Melayu yang pertama tuh Selompret Melayu, Wazir Indi, kemudian koran-koran di zaman Jepang yang berbahasa Madura, Madura Shu, Kediri Shu, Bojonegoro Shu, sampai koran-koran zaman Republik ya, seperti Patriot, Republik, Berjuang. Itu saya digitalisasi. Nah, itu juga saya belum ada tempatnya karena memerlukan satu bandwidth yang besar. Oh iya, menarik sekali Mas Fadli, tapi sayang sekali waktu sudah habis. Iya. Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, sampai jumpa lagi dalam Dialog Development episode berikutnya.